Oke, selamat pagi. Apa kabar? Selamat berjumpa kembali di channel saya. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang mata pelajaran IPA yang ada di tema 3, subtema 1. Jangan lupa untuk menyaksikan video ini sampai akhir. Jangan dipotong-potong, jangan dilewat. Tetap nonton sampai akhir. Kenapa? Agar kalian dapat mengerti dan memahami materi ini dengan baik. Yuk, kita mulai saja videonya. Kerusakan lingkungan. Manusia berinteraksi dengan sesamanya serta dengan lingkungannya. Interaksi antara manusia dan lingkungan yang tidak seimbang akan menimbulkan berbagai masalah. Tidak jarang, manusia merusak lingkungan untuk kepentingan dirinya tanpa memperhatikan kelangsungan hidup hewan dan tumbuhan. Sedikit contohnya adalah untuk membuat pemukiman atau perumahan, ada beberapa manusia yang menebang pohon untuk membuka lahan sehingga dapat digunakan untuk perumahan. Nah, ini kurang baik untuk lingkungan. Berikut beberapa contoh kegiatan manusia yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Membakar hutan. Hal ini mengakibatkan satwa kehilangan tempat tinggal atau habitat dan sumber makanan. Oh, ini banyak sekali ya. Sering kita lihat di TV-TV. Gak cuma di Indonesia, di luar negeri pun kadang ada yang kebakaran seperti ini. Di sini yang kasihan adalah hewan, karena mereka kehilangan tempat tinggal dan kadang membahayakan penduduk sekitar hutan juga. Menggunakan bom atau pukat harimau. Hal ini dapat mengakibatkan rusaknya ekosistem laut seperti terumbu karang dan berkurangnya populasi hewan tertentu seperti penyu dan ikan-ikan yang kecil karena ikut terjaring semuanya. Bagian-bagian tumbuhan. Setiap tumbuhan memiliki bagian-bagian dan fungsi-fungsi tertentu. Bagian-bagian tumbuhan meliputi akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Akar merupakan bagian tumbuhan yang tumbuh dalam tanah. Secara umum, ada dua jenis akar, yaitu akar serabut dan akar tunggang. Akar serabut dimiliki oleh tumbuhan berkeping satu, contohnya padi dan jagung. Sedangkan akar tunggang dimiliki oleh tumbuhan berkeping dua, contohnya mangga dan jambu. Seperti ini ya. Ini akar tunggang, terdiri atas satu akar besar, dan akar-akar lainnya merupakan cabang dari akar utama. Lalu akar serabut berbentuk seperti serabut dan berukuran kecil. Fungsi akar diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Zat hara itu adalah zat-zat yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Lalu menguatkan berdirinya tumbuhan pada tempat tumbuhnya. Bisa kalian bayangkan jika tumbuhan tidak mempunyai akar, ketika dicabut akan mudah sekali, karena angin akan roboh. Menyimpan cadangan makanan. Ini adalah contoh akar gantung. Akar gantung keluar dari bagian di atas tanah dan bergantung di udara. Contohnya pada pohon beringin. Banyak ya, seperti ini. Akar napas muncul ke permukaan tanah untuk masuk ke udara. Contohnya ada pada pohon bakau jenis api-api. Akar tunjang tumbuh ke segala arah untuk menunjang batang. Contohnya pada pohon pandan. Batang adalah bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Fungsi batang adalah menyalurkan air, zat hara, dan zat makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Tempat tumbuhnya daun, bunga, serta buah. Tempat menyimpan cadangan makanan. Tumbuhan ada yang memiliki batang berkayu, seperti pohon jati, mangga, dan beringin. Lalu ada batang berkayu, memiliki zat kayu dan kandungan air yang lebih sedikit. Ada juga batang basah dan berongga, seperti bayam, seledri, jagung, dan rumput. Batang basah dan berongga mengandung air dan udara yang lebih banyak.
Nah, ini adalah batang berkayu. Sedangkan batang basah seperti ini. Dari sini kelihatan batang berkayu lebih keras dan batang basah lebih lunak. Daun. Daun berfungsi sebagai tempat fotosintesis. Fotosintesis adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan dengan bantuan energi cahaya matahari. Selain itu, daun juga berguna sebagai tempat penguapan air dan sebagai alat pernafasan pada tumbuhan. Daun dapat dibedakan berdasarkan bentuk tulang daunnya. Bentuk tulang daun. Ini adalah contoh tulang daun menjari. Ini adalah contoh tulang daun sejajar, dan yang sebelah kanan adalah contoh tulang daun menyirip. Bunga, buah, dan biji. Bunga memiliki peran penting dalam perkembangbiakan tumbuhan karena pada bunga terdapat alat-alat perkembangbiakan, yaitu putik dan benang sari. Bunga tersusun atas beberapa bagian, yaitu mahkota, kelopak, tangkai, putik, dan benang sari. Buah dan biji merupakan bagian tumbuhan hasil dari perkembangan bunga. Putik yang telah diserbuki oleh serbuk sari akan tumbuh menjadi biji. Biji dilindungi oleh daging buah. Buah dari setiap tumbuhan memiliki bentuk yang beragam. Ini adalah gambar dari bagian-bagian bunga. Itu ada mahkota, kepala sari, benang sari, kepala putik, tangkai putik, bakal biji, tangkai bunga, dasar bunga, dan kelopak. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Semoga dapat membantu kalian dan memahami dan mengerti materi ini. Dan semoga juga dapat membantu kalian dalam belajar materi IPA, sehingga nilai penilaian harian kalian akan memuaskan. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya yang akan mempelajari tentang pelajaran IPA di tema ketiga, subtema kedua. Tetap jaga kesehatan, rajin berolahraga, dan sampai jumpa di video berikutnya.